Rekan-rekan, selamat malam. Ketemu lagi kita di channel OSI Indonesia bersama saya Rianli yang selalu membahas ngobrol-ngobrol tentang seni perfilman dengan bahasa kampung, dengan bahasa yang sederhana saja, yang penting kita paham. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang casting ya. Ada pertanyaan di WA yang masuk, "Bang, gimana sih bang caranya supaya bisa lolos casting?" Ada juga yang tanya begini, "Bang, gimana supaya besar kemungkinan lolos casting? Kasih dong tipsnya." Nah, kalau dipikir-pikir betul juga pertanyaannya tuh ya. Nyambung dengan channel ini. Yuk kita bahas sama-sama tentang bagaimana caranya supaya bisa lolos casting. Meskipun ini nggak menjamin, tapi setidaknya 99% kemungkinan besar akan, semoga saja gitu, lolos gitu ya. Dan buat teman-teman yang ikut casting atau yang mau casting, ada baiknya nonton dulu video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Bukan maksud saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar karena hidup ini adalah belajar. Yuk, kita bahas aja sama-sama. Check it out. Iya. Ada 10 cara atau 10 tips supaya ya teman-teman bisa kemungkinan besar lolos casting. Langsung aja kita bahas 10 itu apa. Yang pertama adalah amati kecocokan. Apa itu amati kecocokan? Begini, kalau sekiranya rekan-rekan semua dapat info tentang casting, di mana dalam info tersebut tertulis bahwa dibutuhkan pemain yang berambut ikal. Satu, dari rambut ikal. Yang kedua, kulit sawo matang ceritanya. Terus, yang tinggi badannya. Kira-kira cocok nggak itu dengan kriteria teman-teman sendiri? Jadi rekan-rekan semua harus menyesuaikan apa yang dia minta, apa yang PH itu minta untuk kebutuhan pemain. Seperti tadi contohnya, jadi kalau misalnya di dalam info casting itu tersebut ditulis bahwa butuh orang yang rambutnya ikal, kulit sawo matang, dan badannya tinggi, kalau itu cocok dengan kriteria rekan-rekan semua, silahkan ikut. Tapi kalau tidak cocok, ya tidak mungkin diterima. Masalahnya kan yang dibutuhkan itu, yang dibutuhkan katanya tadi apa? Rambutnya ikal, kulit sawo matang, dan badannya tinggi ceritanya. Sementara teman-teman berbeda dengan kriteria tersebut. Jadi amati kecocokan di antara teman-teman semua dengan info tadi gitu ya. Yang kedua adalah jangan terlambat. Dunia perfilman atau entertain bukan hanya mengandalkan skill kita aja rekan-rekan, tetapi mengandalkan juga kedisiplinan. Percuma kita punya banyak bakat, percuma kita punya skill yang begitu terampil, akan tetapi kita nggak punya kedisiplinan atau nggak bisa on time. Maka dari itu benar-benar dibutuhkan sekali jangan terlambat ini untuk casting. Misalkan di casting itu kita harus datang jam 10. Nggak apa-apa kita datang lebih awal, jam 7 kayak atau jam 8 pagi. Misalnya itu tadi jam 10 pagi misalnya kita disuruh datang ya, kita udah datang duluan jam 8 atau jam 9, itu lebih baik daripada kita harus terlambat. Yang ketiga adalah jangan terlalu sering minta maaf. Ya, grogi pada saat casting memang gak bisa dipungkiri dan gak bisa dihindari nih rekan-rekan. Tapi itu semua bisa mengurangi performa kita loh di depan casting director. Terus juga bisa banyak buang waktu pada saat kita bertemu dengan casting director. Terlalu sering minta maaf itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini kurang percaya diri. Sedangkan casting director itu suka dengan orang yang di casting tapi percaya dirinya tinggi gitu ya. Tapi bukan berarti berlebihan juga percaya dirinya. Dan terlalu sering minta maaf juga menunjukkan kalau kita ini banyak lemahnya dan banyak kurangnya. Dan yang keempat adalah jangan banyak meniru, be kreatif. Artinya di sini kita harus punya ciri khas sendiri supaya terlihat unik dan
bisa jadi kita ini karena ciri khas kita tersebut kita bisa lolos ya. Dalam artian begini, kalau misalnya kita di casting, usahakan jangan meniru orang lain, jangan meniru artis lain. Pakai ciri khas kita sendiri. Seperti apa ciri khas kita? Ya itu tergantung rekan-rekan sendiri. Rekan-rekan yang punya gitu. Ciri khas apa itu yang teman-teman punya semua ya. Gitu. Ya, yang kelima adalah gali informasi. Ini penting. Dengan cara apa sih kita gali informasi supaya bisa ikutan casting? Pertama adalah kita bisa bertanya dengan teman-teman seperjuangan. Atau yang kedua bisa lewat grup WA tentang casting, atau di Facebook suka ada tuh, ada grup tentang casting. Dan sosial media ini menjadi senjata andalan buat siapapun yang mau ikutan casting. Melalui info-info tersebut, ya teman-teman tinggal sesuaikan aja dari jadwalnya kapan, terus casting untuk film apa, untuk sinetron apa, dan untuk iklan bisa barangkali. Yang pasti gali terus informasinya dari mana aja ya, karena zaman sekarang ini udah mudah, tinggal kita ngambil handphone, buka sosmed, kita bisa lihat di situ infonya banyak. Dan yang keenam adalah pilih busana yang sesuai. Rekan-rekan, kalau misalnya dibutuhkan dari info casting tersebut untuk kostumnya casual, jadi teman-teman harus memakai kostum yang casual gitu ya. Terus sepatunya disuruh sepatu apa? Sepatu pantopel, sepatu cat, sepatu apa lagi? Sepatu hak tinggi misalnya untuk yang perempuan, atau sepatu boots gitu untuk casting untuk tukang bangunan ceritanya perannya, atau sepatu ini ya, sepatu bola gitu. Biasanya suka ada juga untuk casting sebagai olahragawan. Jadi sepatu yang dipakai adalah sepatu olahraga. Jadi sesuaikan busananya ya. Pilih busana yang sesuai dengan info tadi. Nah, yang ketujuh adalah sering latihan. Rekan-rekan sebelum ikutan casting ya, misalnya besok teman-teman mau ikut casting. Usahakan latihan dulu. Latihannya bagaimana? Setelah kita membaca informasi casting itu, misalnya dibutuhkan untuk peran jahat misalnya. Sebisa mungkin sebelum kita ikut casting itu kita latihan dulu. Latihannya bisa dengan metode kaca, atau bisa dengan kita ngajak temen ya, untuk kita berakting di depan teman tersebut. Bego lu ngapain sih, Cil? Bang apa? Mie goreng mah direbus, goblok. Bang digoreng. Ini goreng apa? Ya kagak gitu, nggak digoreng. Nih. Baca nih. Emang apa sih? Lu ngomong tuh sama gituan. Tolol banget udah gede, males gua. Goblok kali digoreng toh. Atau bisa jadi kita kalau misalnya pernah ikut syuting yang kita nggak sengaja dapat skenario, kita bisa pelajari itu. Atau bisa lihat video di YouTube ya tentang bagaimana caranya memerankan sebagai peran antagonis ceritanya, atau peran jahat. Dan kita juga bisa banyak menonton sinetron atau menonton film yang dimana peran jahat tersebut berakting gitu. Jadi kita bisa terpengaruh atau terinspirasi oleh aktingnya tersebut. So, bukan berarti meniru di sini ya, tapi kita terinspirasi oleh orang yang berakting jahat tadi sesuai dengan yang dibutuhkan di informasi casting, bahwa kita nih katanya harus bisa untuk memerankan peran jahat misalkan seperti itu. Atau sebagai laki-laki yang cengeng ceritanya, nah ini yang berat. Kita harus bisa nangis ceritanya, katanya begitu, harus bisa nangis melalui infonya, wajib bisa nangis. Nah kita harus bisa nangis di situ. Gimana caranya bisa nangis ya, kita harus latihan juga. Dan casting director itu suka memberikan kita tantangan, dimana di informasi casting tersebut kita nggak ada untuk bisa nangis, tapi tahu-tahu pas lagi di casting kita disuruh harus bisa nangis. Bagaimana tuh ya? Makanya sebisa mungkin harus banyak-banyak latihan ya teman-teman ya. Yang kedelapan adalah attitude santun. Apa sih yang disebut dengan attitude? Attitude itu sikap. Di dunia ini siapa sih yang suka sama orang yang attitude-nya buruk gitu ya? Bagaimanapun juga, dimanapun, meskipun bukan di tempat casting atau dimanapun, attitude kita harus santun dan baik. Ya ini beneran berpengaruh sekali untuk attitude ini ya. Sikap kita harus sama-sama, sesama peserta atau sesama kandidat casting itu tuh harus baik. Terus juga ditambah lagi
kepada casting director juga harus ya menunjukkan wajah ceria. Jangan bawa-bawa wajah judes deh kalau di tempat casting. Apalagi dengan banyak bicara gitu, membanggakan diri bahwa oh sebelumnya gue pernah casting di sini, sebelumnya pernah casting di situ, sebelumnya gue pernah syuting di sini nih, gue udah pernah dapat peran di sini dan peran di situ. Banyak bicara yang ada orang nggak suka. Maka dari itu yang mending kita di tempat casting, di lokasi syuting atau dimanapun gitu ya, ngomong seperlunya aja. Yang penting kita jangan sekali-kali bawa attitude jelek gitu. Masalahnya kalau kita yang udah jelek di mata orang selamanya akan dicap jelek. Kalau udah dicap jelek susah itu. Makanya kita kalau udah di tempat casting nih, usahakan sikap kita, bicara kita tuh harus santun. Sip. Nah, yang kesembilan adalah percaya diri. Ini juga poin penting, sangat penting. Masalahnya rekan-rekan, gimana kita mau pede di depan kamera gitu. Sementara di depan casting director aja kita udah grogi. Sebetulnya satu hal yang wajar sih kalau kita grogi ya. Cuman kalau itu tidak bisa kita tanggulangi atau kita tidak bisa tangani, itu satu hal yang bahaya buat kita nih. Makanya grogi itu harus kita minimalisir dengan cara percaya diri tadi. Percaya diri juga jangan berlebihan. Jadi artinya percaya diri sesuai batas kewajaran. Yang artinya percaya diri tersebut bisa mengalahkan rasa grogi tadi. Apalagi sampai demam kamera, demam casting director. Ya, yang pasti ya grogi kita tuh harus kalah dengan percaya diri tadi. Percaya diri betul-betul motivasi nomor satu dari semua hal dalam mengejar kesuksesan itu sendiri. Jadi kalau kitanya percaya diri, itu kemungkinan besar kita akan berhasil. Gimana kita mau berhasil kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Jadi artinya percaya diri itu butuh dan dipentingkan sekali. Itu penting banget. Ya, yang ke-10 adalah jangan mudah tertipu. Teman-teman, banyak nih kasus ya. Anak-anak mau casting, terus ibunya dipintai uang, dan ibunya mau aja. Sebetulnya kejadian seperti itu jangan lagi terulang deh. Karena gini ya, di mana-mana yang namanya casting itu gratis. Di seluruh belahan dunia ini, mau perfilman Korea, kayak mau perfilman Malaysia, mau perfilman Amerika, Hollywood, atau Indonesia ini, di mana-mana casting itu gratis, nggak ada sejarahnya casting itu bayar sebenarnya. Yang ada sejarahnya adalah mereka yang tertipu. Jadi artinya teman-teman jangan sampai tertipu, jangan mudah tertipu dengan iming-iming sesuatu. Jangan sampai teman-teman terpengaruh atau tergoda, apalagi sampai tergiur dengan tawaran dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Misalnya begini kasusnya. Ada orang yang nawarin casting. Dia menjanjikan akan lolos kalau bayar. Dia menjanjikan akan begini kalau begini. Ada juga yang lebih parah nih kasusnya. Supaya lolos casting harus telanjang. Ini udah parah banget. Ini kriminal masuknya. Ini pidana masuknya nih. Ya bagaimana nggak disebut pidana atau kriminal? Itu menyuruh orang lain untuk telanjang. Ini UU pornografi masuknya mungkin. Artinya ya kita harus be smart. Harus pintar-pintar memilih mana nih casting yang benar-benar casting, mana nih casting yang adalah sebetulnya itu casting penipuan, atau casting abal-abal, atau casting bodong lah sebutannya. Yang pasti kita ini udah dewasa ya, bisa lah kita memilih mana yang benar-benar casting itu. Jadi saya harap jangan ada lagi penipuan yang mengatasnamakan casting. Jadi rusak nama casting tuh, gara-gara mereka yang gak bertanggung jawab tadi. Maka dari itu teman-teman jangan mudah tertipu ya. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran mereka yang begitu fantastis menurut kita. Yang itu juga belum tentu terjadi. Yang kedua, apalagi ini masalah uang, ini sensitif banget ya. Jangan sampai teman-teman mau bayar pada saat casting, karena casting itu gratis. Jadi kalau misalnya ada orang yang meminta uang pada saat casting, teman-teman jangan mau deh. Dan yang penting adalah kita lihat PH-nya dulu. Itu PH-nya benar nggak mengadakan casting. Kita butuh juga sih kenal sama orang dalam ya. Kalaupun nggak kenal sama orang dalam, setidaknya kita harus minta info dengan agensi yang kita ikutin. Apakah benar-benar casting kita itu adalah casting yang benar, yang casting yang betul-betul casting gitulah. Jadi teman-teman, dari 10 info tadi mudah-mudahan bisa
bermanfaat buat teman-teman yang mau ikutan casting. Semoga berhasil, teman-teman. Semoga berhasil. Semoga lolos ya. Saya harap semua bisa menghadapi casting dengan tenang sampai akhirnya sebagian dari kalian lolos. Saya nggak bisa mendoakan kalian semua lolos kalau semuanya jadi artis, mau bagaimana. Ini untung-untungan, bukan cuma untung-untungan, tapi ya lolos atau tidaknya semua ada di tangan casting director. Saya cuma bisa ngasih tips dan teman-teman yang berjuang. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya untuk semuanya. Terima kasih udah menonton. Ya, salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Apa?